kita ini sudah punya kereta cepat, tapi urusan tinja itu belum beres. Sumur kita ini kalau digali ke dalam itu mungkin ada E. coli-nya banyak, lebih dari 70%. Itu kan darurat public health emergency sebenarnya. Saya tinggal di Kota Bogor, tapi saya diserve oleh PDAM dari Kabupaten Bogor. Mungkin jadi kalau di jalan dekat rumah saya itu pipanya mungkin silang-silang begitu ya. Yang mana itu sangat tidak efisien. Kenapa begitu? Kita runut ke belakang, otonomi daerah dulu, karena itu kewenangan daerah. Katanya punya hak atas air dan sanitasi, parameternya apa? Anda punya hak. Dasar Anda untuk mengklaim apa? Yang punya kewajiban siapa kalau itu tidak dipenuhi dan apa konsekuensinya? Nah itu kan yang nggak ada. Baru secara normatif di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi turunkannya itu yang tidak ada. Kebijakan lain, itu kalau kata Lee Kuan Yew, dia bilang pernah, yang saya suka sekali kata-katanya, other policy must bend to water policy, kata dia gitu. Jadi karena ada water, ada hydrological cycle di situ, itu dulu baru yang lainnya mengikuti. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Jadi negara di-enable oleh Mahkamah Konstitusi, tapi dia tidak bisa mengexercise hak menguasainya itu. Kenapa? Ya terbentur aturannya sendiri. Oh ini urusannya daerah, saya nggak bisa ke sana. Selamat datang di podcast Deep Talk Artikel 33. Deep Talk Artikel 33 adalah program dari Artikel 33, sebuah organisasi non-pemerintah yang memiliki visi untuk membangun sumber daya Indonesia dalam kerangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Podcast ini secara berkala akan mendiskusikan berbagai isu kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan inklusif yang mencakup sektor pendidikan, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta lingkungan berkelanjutan. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang satu pasal yang sering disebut, tapi jarang benar-benar kita bedah, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, khususnya soal sumber daya air. Air bukan cuma soal infrastruktur atau layanan, tapi soal hak dasar, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Dan untuk ngobrolin ini, saya sudah bersama Mas Mova Al-Afghani, pakar hukum tata negara dan sumber daya alam yang lama menekuni isu konstitusi dan air. Mas Mova, terima kasih sudah bergabung. Mungkin kita bisa langsung mulai ya Mas. Sehat ya Mas? Silakan. Alhamdulillah. Oke, Mas Mova, kita akan masuk dari konsep dasarnya dulu. Pasal 33 UUD 45 ini menempatkan air sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan karena itu dikuasai oleh negara. Nah, secara konstitusional, bagaimana seharusnya makna penguasaan oleh negara ini dipahami? Mungkin apakah dia menekankan fungsi kepemilikan, pengelolaan, pengaturan, atau fungsi perlindungan kepada hak asasi rakyat atas air? Ya, kalau menurut saya kita membedakan dulu air dalam konteks resources atau air dalam konteks services, artinya pelayanan air. Ketika kita bicara cabang produksi itu mungkin lebih kepada services gitu ya, berarti air sebagai natural monopoly. Natural monopoly maksudnya perusahaan air itu kan dia kalau diduplikasi sebenarnya dia tidak efisien gitu ya, dan dia sifatnya non kompetitif, jadi secara alamiah, secara lokal dia monopoli. Ya ibaratnya kalau misalnya kita di rumah itu kan ada kerannya hanya satu, itu kita mau pindah perusahaan air lain nggak bisa gitu ya. Beda dengan baju dan barang-barang kompetitif lainnya. Oleh karena itu dia harus diregulasi oleh negara. Nah di situ ada makna penguasaan negara dalam artian penguasaan terhadap utilitas air. Nah tapi ada juga kita bicara yang kedua sebagai resources, bagaimana negara menguasai sumber-sumber air gitu, misalnya sungai, danau. Saya kira di putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lumayan jelas kalau untuk sumber air itu res komun gitu ya, misalnya ya, bahwa air badan-badan air itu kan tidak boleh dimiliki secara privat gitu ya. Tapi dalam pelayanan air, saya kira ini kita mesti diskusi lebih lanjut sih sebenarnya. Nanti karena kita masuk ke dalam isu-isu lainnya ya, korporatisasi, kemudian komodifikasi, kemudian komersialisasi, dan apa itu bedanya gitu. Mungkin itu dulu. Okay. Mungkin sedikit lanjut Mas, kalau gitu batas minimum yang harus dipenuhi negara agar dikatakan benar-benar menjalankan mandat Undang-Undang Pasal 33, UUD 45 Pasal 33 ini gimana Mas kira-kira? Sebenarnya kan itu diskursusnya adalah bagaimana kita menafsirkan kata hak menguasai negara dalam konteks katakanlah pelayanan air minum gitu ya.
Nah itu kan apakah tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Ambar, apakah harus dengan memiliki gitu, artinya beheersdat ya, manajemen ya beheersdat, atau cukup hanya meregulasi saja. Di dalam putusan MK yang 2015 yang kemudian membatalkan Undang-Undang 7 2004, itu MK kemudian cenderung tidak cukup hanya meregulasi saja, tetapi juga harus ada kontrol manajemen di dalamnya, gitu. Ini yang membedakan misalnya mungkin Indonesia dengan negara lain. Tapi saya mesti katakan begini bahwa privatisasi air itu kan kita sudah tahu bahwa itu tidak berhasil ya di dunia ini. Bahkan Inggris pun yang katanya lumayan berhasil, kemudian sekarang ini badan regulator airnya itu di overhaul karena polusinya sangat tinggi sekali. Jadi menurut saya sudah tepat ya MK mengatakan di situ memang harus ada unsur kepemilikan atau unsur manajemen negara di dalam sektor air. Hanya yang menjadi pertanyaan nanti pada level apa implementasinya. Kalau air itu kan bicara kalau pelayanan air kita bicara dari mulai dia treatment, kemudian dia di transmisi, kemudian distribusi. Apakah pada semua level itu harus negara, dan swastanya itu sejauh mana dia bisa masuk? Apakah boleh dia hanya di treatment aja atau bagaimana? Nah itu pertanyaan yang kompleks lagi. Nah jadi Mas kalau gitu kan ini sebenarnya negara itu memang sudah atau katakanlah sudah ada di dalam proses ini ya, memberikan layanan ini melalui misalnya sejumlah aktor. Kalau kita tahu mungkin di BUMN gitu ya, ke Perum Jasa Tirta, kemudian juga BUMD, tentunya kita tahu banyak PDAM di kabupaten kota, dan kemudian juga ada beberapa program yang memang diinisiasi memang dari pemerintah seperti Pamsimas, kemudian ada juga yang diinisiasi oleh masyarakat dan bahkan masyarakat adat sekalipun. Nah tapi sebetulnya di mana sebetulnya negara ini kok kita tidak merasakan ada layanan yang cukup kemudian bertambah gitu ya, dan banyak hak-hak rakyat atas air ini belum terpenuhi, dan mungkin justru malah ada pihak lain yang justru malah yang terpenuhi secara komersial. Jadi ini di mana ya Undang-Undang 17 2019 ini telah benar-benar mengikuti putusan MK ya, bahwa hak dasar rakyat ini memang perlu dilindungi gitu Mas. Ya, dari satu sisi tadi ada hak menguasai negara yang sebenarnya dengan kondisi sekarang sudah lumayan terpenuhi, quote unquote ya. Tetapi ada governance, tata kelola di sisi lain yang mana tidak cukup dengan itu aja karena tata kelolanya buruk. Kenapa tata kelolanya buruk? Misalnya adalah ya kita PDAM banyak kan 400-an sekian. Nah, tapi yang sakit juga banyak. Betul, iya. Duplikasinya juga banyak. Artinya saya tinggal di Kota Bogor, tapi saya di-serve oleh PDAM dari Kabupaten Bogor. Mungkin jadi kalau di jalan dekat rumah saya itu pipanya mungkin silang-silang begitu ya. Yang mana itu sangat tidak efisien. Kenapa begitu? Kita runut ke belakang, otonomi daerah dulu. Karena itu kewenangan daerah. Sehingga sampai sekarang kalau ada bentuk daerah membentuk yang baru, dia buat PDAM baru. Padahal kan harusnya nggak begitu. Harusnya kan natural local monopoly gitu. Ketika dia diduplikasi, itu dia nggak efisien. Jadi harusnya misalnya satu provinsi itu harus ada satu aja. Memang dia natural local monopoly. Tetapi karena dia adalah posisinya sebagai monopolis, maka dia harus diregulasi oleh negara. Nah itulah harusnya tafsirannya di situ. Tapi ini jadi tata kelolanya dibenerin dulu nih. Ya sekarang jadi sulit ini karena masing-masing daerah mau punya PDAM sendiri-sendiri yang kecil-kecil, yang kemudian secara finansial juga tidak kuat. Beda dengan kita lihat PLN misalnya cuma ada satu ya, walaupun ya nanti kita bisa diskusi lah. Tapi paling tidak bargaining power PLN karena dia besar itu dia kuat. Kalau PDAM kecil-kecil secara asset base itu terbablah, dan itu karena dulu adalah otonomi daerah, dan sekarang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah lampiran C itu menjadi kewenangan lokal. Nah ini isu besar yang menurut saya harus ya, dipecahkan. Gitu. Nah artinya mungkin saya tarik sedikit, kalau tadi ada ini mungkin istilahnya regionalisasi kalau level provinsi ya Mas ya. Tapi kemudian ternyata dengan otonomi daerah, Pemda kabupaten kota itu juga ingin punya sendiri. Nah nanti kalau dari sisi regulasi Mas, undang-undangnya, ini
kan harus ada yang saling mengalah ya Mas ya. Bener nggak itu kira-kira? Bagaimana cara pandang? Pertama mungkin tumpang tindihnya dulu dari regulasi. Baru setelah itu tumpang tindih dari nanti anggaran dampaknya. Atau juga lembaganya. Nah ini dari mana dulu ya Mas ya? Kalau mungkin dengan perkembangan terakhir ini dari Mas Mova ini. Yang sangat concern di bidang ini ya. Ya kalau tumpang tindih dari kewenangan regulasi tumpang tindih karena semua ngurusin air ya tadi. Kita sudah diskusi ada lingkungan, PU, Kemendagri, kesehatan, Bappenas untuk planning, keuangan, kehutanan di sisi hulunya ya. Pokoknya BMKG, BNPB juga. Semuanya kan air karena air ada di semuanya. Tapi karena itu terfragmentasi, regulasinya itu benar-benar terfragmentasi. Dan kalau menurut saya seharusnya dan sekarang oleh pemerintah itu sudah ada dibuat namanya Satgas Tri Banyu Arutala oleh Kemenpu. Dia mau mencoba mentransformasi pelayanan air sehingga nanti dibuat satu misalnya perusahaan besar dan bisa diintegrasikan dalam satu pulau itu hanya satu saja misalnya satu atau dua perusahaan. Itu bisa sudah menguasai misalnya untuk urban tapi ini kita bicara untuk urban. Belum kita bicara rural, kan kalau sudah perusahaan dia kalau rural itu kan topografinya sulit, dia harus panjang pipanya, nah itu nggak bisa. Nah itu pedesaan ya kita punya sistem lewat berbasis masyarakat lewat Pamsimas misalnya, ya itu masih tetap ada. Nanti ada pertanyaan lagi, ini tadi dari sisi tata kelola ya, nanti dari sisi hak menguasai negara, Pamsimas itu siapa? Apakah BUMDes, apakah koperasi, apakah yayasan, apakah mereka itu swasta atau publik gitu. Ya, Menurut saya sih itu nggak inilah. Yang penting negara bisa meregulasi gitu ya. Yang penting kalau mereka tidak perform izinnya dicabut, tapi pemerintah kemudian bisa step in ke dalam. Itu apakah itu urban maupun rural kalau menurut saya. Menarik sekali Mas, berarti yang selama ini ada tadi kalau disebut sama Mas Mova, sebutlah misalnya tadi ada 6 atau 7 lembaga, kementerian dan lembaga ya yang mengurusi air ini. Tapi seolah-olah jadi malah tidak semuanya ada gitu ya, karena sangat terfragmentasi itu. Nah berarti sebetulnya nanti itu ketika negara hadir, maka badan ini itu atau misalnya negara peran ini itu sebetulnya cukup kuat ya, dan tapi tetap membolehkan gitu ya bahwa ada desentralisasi seperti misalnya tadi masyarakat yang Pamsimas yang di desa yang jauh itu. Betul. Nah negara hadir untuk melindungi itu. Berapa banyak effort yang perlu diperlukan nih Mas untuk sampai ke situ ya? Wah, saya nggak tahu kalau statistik, tapi Pamsimas saja itu ada mungkin 100.000 lebih ya di Indonesia itu. Jutaan orang untuk air pedesaan. Nah, kita baru bicara air minum. Dan kita belum bicara air minum aman. Aman tuh artinya kan kita bisa diminum, langsung buka keran, minum. Artinya tidak ada bakteri, tidak ada E. coli. Kita belum bicara sanitasi pula gitu ya. Sanitasi itu yang paling underdog daripada air minum. Yang sudah banyak di kota besar ini tercemar E. coli sumurnya gitu. Dan mungkin spending rata-rata untuk sanitasi dari pemerintah daerah itu kalau tidak salah di bawah 0,2% bahkan daripada APBD mereka. Kecil sekali ya. Kecil sekali. Dan sekarang pertanyaannya di mana negara gitu kan? Di mana negara nih? Jadi negara di-enable oleh Mahkamah Konstitusi, tapi dia tidak bisa mengexercise hak menguasainya itu. Kenapa? Ya terbentur aturannya sendiri. Oh, ini urusannya daerah. Saya nggak bisa ke sana. Sehingga pusat hanya bisa memberikan DAK. Tapi urusan pelayanan kan adanya di daerah misalnya. Betul. Jadi menurut saya ini dalam beberapa hal memang daerah itu banyak yang berhasil PDAM, tapi kalau mayoritas saya kira apalagi kalau ke timur misalnya itu kapasitasnya kan kecil. Nah itu harus mungkin pemerintah pusat secara langsung dan tidak ada jadi apakah lewat BUMN atau seperti apa ya. Tapi harus diregulasi tadi syaratnya. Kalau tidak diregulasi ya terserah perusahaan air dia mau ngasih tarif berapa misalnya kan. Nah, kita nggak bisa punya pilihan lain nanti kalau begitu misalnya. Oke, nah tarif itu juga another issue ya Mas ya kalau kita ngomong itu udah politik dan otonomi juga. Tapi sebenarnya saya nggak mau masuk ke sana, kita kembali lagi ke konstitusinya. Nah, jadi kita ambil kata kunci ya, hak asasi manusia, hak asasi manusia memang. Jadi hak rakyat atas air ini. Nah, mungkin kita pecah sedikit Mas. Kalau misalnya kita ambil lah, ini memang prosesnya masih memerlukan proses ya. Tapi kan kita tidak bisa membiarkan masyarakat itu mencari atau
hilang gitu haknya mereka atas akses air minum. Bahkan aman ya, ini air minum yang bisa diakses saja dulu, accessibility. Nah, tahapannya bagaimana Mas ini untuk regulasi yang terdekat ya? Mungkin apakah kalau turunan dari Undang-Undang 17 2019 itu sudah ada yang lebih dekat gitu dikerjakan gitu Mas. Jadi baiklah, ini mungkin hak asasi selama ini belum cukup penuhi ya oleh negara. Tapi ada nih proses ini dan kita mungkin optimis lah dengan itu. Regulasinya di mana nih Mas kira-kira? Ya, Undang-Undang 17 2019 itu kan lebih banyak mengatur sumber daya. Nah, itu ada implementasinya hak penguasaan negara. Misal dalam hal alokasi air, pertama itu harus air kebutuhan sehari-hari, kedua pertanian rakyat dan sebagainya. Itu hak penguasaan negara. Tapi yang belum ada diatur itu kan adalah pelayanan airnya. Kita belum punya undang-undang pelayanan air. Di Malaysia ada SPAN, di Timur Leste itu bahkan ada dia punya undang-undang untuk mengatur community based water supply. Di Singapura ada Public Utilities Board. Di Australia ada Essential Service Commission misalnya, kalau di Victoria ya. Di kita belum punya undang-undang pelayanan air itu. Jadi kalau tidak ada undang-undangnya, maka garansi haknya itu tidak jelas. Maksudnya garansi hak adalah, ini PAM saya udah minta disambungin kok nggak nyambung-nyambung. Ini saya dapat kompensasi apa karena saya nggak disambung gitu ya, nggak nyambung-nyambung. Atau saya sudah tersambung PAM tapi pas dibuka hanya keluar air. Saya dapat haknya apa, kompensasinya apa. Nah itu yang kadang-kadang hanya diatur segelintir daerah yang mengatur itu, ada aturan-aturannya. Kalau Anda tidak airnya keruh, maka Anda dapat kompensasi apa. Tapi mayoritas secara nasional nggak ada. Ya, saya nggak keluarnya air 3 hari nih. Saya harus ngadu kemana ya? Dasarnya apa saya ngadu? Itu nggak ada. Ya karena nggak ada undang-undang air minum dan sanitasinya belum ada. Baru sekarang keluar di prolegnas oleh DPR katanya ya. Menarik Mas. Berarti selama ini kita nggak tahu juga ya kalau ternyata kita itu layanan sampai hak kita itu dipenuhi itu belum ada yang ngatur, gitu ya. Katanya punya hak atas air dan sanitasi, parameternya apa? Anda punya hak. Dasar Anda untuk mengklaim apa? Yang punya kewajiban siapa kalau itu tidak dipenuhi dan apa konsekuensinya? Nah itu kan yang nggak ada. Baru secara normatif di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi turunkannya itu yang tidak ada. Saya jadi maksudnya merasa bahwa kenapa kita selama ini lupa ya, ataukah memang tidak cukup menggali itu hak keputusan MK waktu itu. Kan sudah prosesnya sudah dari 2005, 2015, kemudian juga Undang-Undang 2019. Ini jadi menuju undang-undang baru katakanlah Mas. Tentunya perlu tahapan ya. Mungkin apakah Mas Mofa bisa menjelaskan ada jembatan ya, mungkin PP sehingga tetap proses hak asasi ini menjadi bisa tetap terjamin gitu ya. Ada proses itu gitu. Mungkin 2 hal sebelum ke sana ya. Pertama saya mau menyoroti bahwa diskursus putusan MK di tahun 2005 dan 2015 itu kan lebih kepada sektor swasta yang menguasai air, boleh atau enggak dan sejauh mana. Di yang putusan 2005 itu banyak mengatur soal pelayanan, dan 2015 ini sumber daya, lebih kepada resources juga. Walaupun tadi saya bilang kalau di pedesaan itu apakah koperasi dan perkumpulan itu swasta atau tidak, itu kan perlu di komunal gitu ya. Jadi negara tuh nggak boleh ini publik, ini privat, kan ada tengah ya, ada komunal juga. Komunal tuh harusnya boleh bisa jalan juga gitu. Itu yang pertama. Nah, tapi governance-nya di dalam diskursus MK itu belum keluar. Dia baru masih pada swasta boleh sampai di mana nih gitu ya. Nah, sekarang ini pathway-nya nih pertanyaan yang kedua. Oke lah, DPR kan mau membuat undang-undang air minum dan sanitasi, mungkin itu berproses. Saya dengar PU juga mau juga gitu ya, apakah nanti digabungkan atau lepas. Antaranya itu paling tidak perlu adanya PP dan Perpres kalau menurut saya. Tapi kalau saya jadi presidennya, saya keluarin Perpu. ya bagaimana rakyat saya, saya selalu bilang gini dalam setiap pertemuan ya, kita ini sudah punya kereta cepat, tapi urusan tinja itu belum beres. Sumur kita ini kalau digali ke dalam itu mungkin ada ekolinya banyak, lebih dari 70%. Itu kan darurat public health emergency sebenarnya. Kalau saya buat ya, saya presiden, saya keluarin Perpu, keluarin sekarang
buat badan regulatornya, karena tadi kan regulatornya banyak, semua ngurusin tapi nggak ada yang keurus gitu karena terlalu banyak. Jadi integrasikan dari satu badan regulator, dan kalau tidak benar ambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi kalau yang bagus-bagus PDAM-nya ya sudah tidak apa-apa, biarkan saja. Tapi kalau tidak berfungsi ya ambil alih. Harus ada pendanaan yang ke sana dari budget negara gitu, dari APBN. Saya tadi ketawa tapi sedih juga gitu. Iya emang. Iya, saya membayangkan air itu, terutama kalau wanita ya, itu air itu dan rumah tangga. Biasanya kalau bapak-bapak keluar itu yang dipikirkan infrastruktur jalan, naik mobil. Tapi betul. kalau di rumah itu wanita ngurusin anak dan lain-lain, itu masak, itu pasti air. Jadi sebetulnya ini juga sangat manusiawi ya. Ketika pemerintah memberikan akses itu tuh memanusiakan manusia. Karena ketika dari rumah dan sampai keluar pun tuh air tuh benar-benar yang utama. Memang betul hak asasi. Mas, saya mau masuk ke isu yang agak sedikit sensitif ya Mas. Ini ada case ya. Khususnya Indonesia kan memang juga menjadi negara yang memiliki industri ekstraktif yang menjadi salah satu income terbesarnya. Nah, misalnya sebutlah batu bara gitu. Kita melihat pertambangan batu bara ini, contohnya misalnya di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Berau, itu satu sisi hutannya mungkin sudah berkurang. Tentunya sumber dari air itu ya yang bisa menjaga air itu juga hilang. Sisi lain juga mungkin sungainya juga tercemar. Nah, kondisi seperti ini aja Mas, kan negara juga melihat ya, dan tadi ada beberapa pasal di dalam undang-undang itu juga bahwa kelestarian lingkungan hidup itu adalah hak asasi juga gitu, dan ini terkait dengan air. Ini posisi negara seperti ini gimana Mas? Ini ruang ekonomi untuk tambang, tapi sebetulnya ruang untuk agar masyarakat tetap memiliki hak atas sumber air yang ada di situ, secara yang bersih, yang bisa dikonsumsi. Itu bagaimana Mas posisi secara konstitusinya Mas? Nah di putusan MK terakhir saya kira sudah 6 prinsip dasar sumber daya air itu sudah lumayan jelas sih ya. Jadi air minum untuk kebutuhan sehari-hari, yang kedua adalah untuk pertanian rakyat, kemudian lingkungan. Yang lain-lainnya industri segala macam itu urutannya sudah di bawah. Nah gitu. Nah cuman kalau air minum kebutuhan sehari-hari ini kan trikinya agak begini ya. Jadi misalnya oke, sumber airnya kotor, bisa nggak kita supply aja dengan PDAM gitu kan, kebutuhan sehari-harinya bisa, atau dengan perpipaan ya, kebutuhan sehari-harinya sudah bisa terpenuhi begitu ya kalau seperti itu ya. Nah tapi kan sebenarnya kita lihat lagi lingkungannya tidak baik, jadi artinya dia merusak sumber air. Itu saya kira yang harus diperhatikan betul-betul itu juga adalah kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan iklim. Ketika mereka hidup di suatu pulau kecil misalnya, itu yang namanya sumber air itu krusial. Ketika dia rusak, sudah masuk intrusi air laut atau terpolusi, dia akan sulit. Dia harus ke pulau lain untuk mengambil air. Itu yang harus diutamakan dulu dari perencanaan pembangunan. Apakah ekstraksi sumber daya alam yang ada itu mengganggu kapasitas adaptasi lokal mereka atau tidak, baik sekarang maupun di masa depan. Kalau itu mengganggu, ya jangan gitu ya. Kecuali mungkin entah apakah ada konsesi yang lain, tapi itu yang harus dilihat pertama menurut saya. Oke, menarik Mas. Berarti sebetulnya ketika masyarakat di sana, tadi kalau PDAM itu mungkin masyarakat urban ya, dan atau sedikit masyarakat desa. Artinya tetap di dalam sektor pertambangan di sini, wilayah lingkar sekitar tambang, itu pasti mereka juga akan kesulitan ya Mas ya. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan ini agak sedikit prihatin sebetulnya. Jadi negara itu nggak hadir ya Mas ya di dalam ketika kehidupan masyarakat untuk mengakses air itu di sekitar pertambangan itu tidak cukup terjamin ya Mas ya. Ya kalau airnya kotor, airnya buruk, tidak bisa mengakses ya jelas-jelas ya negara tidak hadir gitu ya. Jadi tidak ada sosial di situ. Oke, ini berarti menegaskan bahwa sebetulnya ruang ekonomi di sini juga jadi disempitkan. Maksudnya ruang ekonomi ini sebetulnya masyarakat itu secara sosial dan ekonomi pasti juga tergantung pada air. Tetapi yang didahulukan oleh negara adalah ruang ekonominya dari si penambang ini ya. Ya itu saya kalau diskusi sama teman-teman,
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu tafsirannya apa sih gitu. Apakah banyak rakyat yang makmur, artinya uang yang dihasilkan banyak, tapi kemudian segelintir kemudian dia jadi tidak dispossess gitu ya. Dispossess itu kan hak miliknya di ini kan, ya harusnya nggak boleh begitu. Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi apakah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu istilahnya Kaldor-Hicks efficient atau Pareto efficient? Menurut saya itu harus Pareto efficient, ya nggak boleh. Mereka nggak boleh dispossess dan kehilangan akses airnya itu tidak boleh. Ya. Dan juga jangan lupa kita memerlukan hal yang lebih besar lagi kalau air itu, karena dia itu bagian daripada siklus hidrologis. Ketika kita membabat hutan di sini, yang kelangkaan itu bukan hanya di wilayah lain, tapi bisa di pulau lain atau bisa juga di negara lain. Nah, jadi saya sedang memikirkan bersama teman-teman gimana caranya warga di negara lain bisa menuntut terhadap kekeringan yang diakibatkan pengundulan hutan di negara ini misalnya. Karena kita International Water Law Scholar sekarang sedang tertarik kepada law in hydrological cycle gitu. Karena ketika hutan dibabat itu kan dia merusak dalam hidrologis. Implikasinya bukan hanya di lokal itu tapi bisa ke negara lain sebenarnya. Misalnya seperti itu. Ya. Oh, mungkin itu berlaku jika kita mungkin bertetanggaan ya dengan negara lain itu, ya, katakanlah di Kalimantan ya, seperti yang itu. Nearby, ya. Jadi, ya misalnya dengan Malaysia misalnya, atau bahkan mengakibatkan banjir di tempat lain kan bisa aja ya. Jadi jadi hubungan antara water dengan climate ini juga harus sekarang itu beyond hak menguasai negara ya. Kan kita bicara di sini hak menguasai pasal 33. Oke, awan siapa yang menguasai ya gitu. Dia tertiup sana terus ini ada airnya di situ. Apakah daur hidrologis bisa dikuasai oleh negara gitu. Ya, kita harus berpikir dalam sistem planetary juga. State control but kalau air kan nggak bisa. Itu kenapa saya suka air ya. Karena dia nggak bisa dibatasi gitu. Ada di perut dengan ada di langit, ada dalam bentuk uap. Nah, itu konseptualisasi manusia dan aplikasi jurisdiksinya itu sulit gitu. Jadi harus juga kita melihat dalam sistem planetary juga. Jadi kita harus go beyond hak menguasai negara nih kalau sudah mengikirkan sistem hidrologis. Gitu. Nggak bisa kita bilang, oh ini awannya punya kita dan ini hujannya kita kontrol. No. Climate is for the humanity gitu ya. Iya betul, berarti seperti yang kita saksikan saat ini terakhir ya, bencana di Sumatera kita turut prihatin, itu juga sebetulnya bagian dari ya perubahan iklim dan tadi betul. cycle itu ya Mas ya. Nah mungkin ini kita akan masuk di bagian terakhir ya Mas ya, untuk ke depan. Nah tadi Mas juga udah jelaskan tentang bahwa ini cycle hidrologi, kemudian juga ada perubahan iklim. Memang di depan mata sepertinya ya Mas ya, perubahan iklim, krisis air, dan tapi kita sendiri sebenarnya pembiayaan ini sepertinya tidak ada jaminan gitu ya bahwa negara ini akan menjaminkan hak. Tadi cukup baik, mudah-mudahan memang undang-undang layanan air itu akan terwujud ya. Mungkin bagaimana Mas kira-kira dengan tantangan-tantangan tadi, model tata kelola yang Mas Nova bayangkan ya, ini jadi mungkin agak memang kompleks sih, tapi mungkin Mas bisa jelaskan dengan sederhana yang kita bisa mengunyah ya Mas ya. Dengan kekomplekskan itu, tata kelolanya dengan menghadapi tantangan ke depan, itu baiknya gimana nanti? Ya, at the risk of oversimplification ya, kalau kita bicara pelayanan air, ya maksudnya kita harus mulai mengakui bahwa undang-undang pemerintahan daerah dan dulu otonomi daerah itu ada beberapa ketidakberhasilan gitu ya, dan gerak langkah pemerintah pusat terhambat di situ. Jadi sekarang pemerintah harus hadir dengan cara ya dia berinvestasi ya, mengambil alih misalnya PDAM yang tidak berfungsi gitu ya, mereview mana saja yang belum ada air, nah investasinya berapa. Nah, ini harus jadi politik anggaran masuknya, karena pemerintah itu cenderungnya maunya oleh nanti KPBU dan swasta, padahal itu kan kompleks. Kalau marketnya belum jalan tuh nggak bisa swasta masuk. Itu terlalu risky misalnya proyeknya 25 tahun, 40 tahun misalnya ya. Betul. Tapi politik anggaran mudah-mudahan kalau ada undang-undangnya, anggarannya bisa lebih ditonjolkan lagi gitu ya. Juga dengan sanitasi, lalu buat badan regulator yang mengatur
supaya tarif air itu tidak politis, karena di daerah itu kan politis. Kalau mau ada pemilihan pilkada, tarif nggak boleh naik misalnya, atau misalnya nanti bupatinya ganti, PDM-nya diganti gitu. Jadi kita profesionalisasikan untuk dari sisi pelayanan airnya dan ada badan regulator. Itu sih stepnya mungkin ya. Dan jangan lupa climate resilience-nya. Karena begitu rusak infrastruktur, sekarang di Aceh, di ini, itu kan recovery-nya butuh lama. Jadi infrastruktur air itu harus sebisa mungkin resilient, sehingga dia bisa di-recover dalam waktu relatif lebih cepat ketika ada bencana. Dan itu butuh investasi. Gitu. Oke Mas, wah saya merasa cukup clear ya. Jadi ada badan regulator, kemudian tadi politik anggaran, dan tentunya tadi juga ada undang-undang yang sedang digodok saat ini ya. Ya tentunya kita semua berharap dan optimis ya ini akan bisa berjalan dan dengan lancar dan dalam waktu cepat, sehingga hak-hak masyarakat atas air, hak rakyat atas air ini tentunya tetap dalam koridor yang sudah disepakati dalam Undang-Undang Pasal 33 UUD 45 ini. Mungkin Mas sebagai penutup Mas, mungkin pesan singkat aja dari Mas Mova. Ini apa hal yang paling penting yang perlu kita ingat bersama ya tentang Pasal 33 dan air, supaya sebenarnya soal air ini tidak terhenti diskusinya dan kira-kira benar-benar ada keberpihakan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, pertama air itu kehidupan ya, tidak ada kehidupan tanpa air, itu sudah jelas. Yang kedua, kalau bisa kebijakan air itu bisa menjadi prioritas atau panglima gitu ya, sehingga yang lainnya bisa mengikuti, bukan kebalikannya gitu. Jadi waternya dulu dibenarkan, baru we build things around it gitu, not the other way around itu kira-kira. Jadi kebijakan lain itu kalau kata Lee Kuan Yew, dia bilang pernah, yang saya suka sekali kata-katanya, other policy must bend to water policy, kata dia gitu. Jadi karena ada water, ada hydrological cycle di situ, itu dulu baru yang lainnya mengikuti. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Mungkin. Sepakat sekali Mas Mova. Baik, mungkin terima kasih banyak Mas Mova atas diskusinya yang sangat mencerahkan. Terima kasih undangannya. Dan membuka perspektif. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan ini mengingatkan kita bahwa air bukan sekedar sumber daya, tapi ada hak dan kedaulatan rakyat, tanggung jawab negara, dan ruang perjuangan bersama. Baik, saya Ambar Sari, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.